Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mimin di Ahmad Channel Indo. Di video kali ini Mimin masih melanjutkan cerita tentang kisah Wali Paidi. Kita sudah masuk ke episode 12. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Wali Paidi duduk dengan tenang. Ia mengambil secangkir kopi yang ada di sampingnya. Dengan perlahan dia melanjutkan menghisap rokok. Masna wastulasta waruba 234 Ji Samsunya. Santai angin semilir menerpa wajahnya. Setelah kebul rokoknya habis, Wali Paidi berada di atas menara Masjid Kudus, yakni masjid peninggalan Sayyid Ja'far Shodiq bin Utsman. Haji Sunan Kudus. Wali Paidi membasahi mulutnya lagi dengan kopi seperti orang berkumur. Mulailah dia tawasulan. Ketika Fatihah pertama dibaca, angin dengan sangat perlahan mulai berhenti. Khusyuk, Wali Paidi mulai membaca wirid-wirid khusus amalan thariqah yang dianutnya. Suasana jadi hening, seakan bumi dan seluruh hawanya berhenti syahdu. Ketika itulah sifat asli Wali Paidi perlahan hilang, berganti sifat mulia guru masyida, guru mursyidnya, dan dengan perlahan sifat gurunya juga mulai hilang, berganti sifat ilahiyah. Di sini Wali Paidi merasakan ketenangan yang begitu luar biasa. Seakan Wali Paidi berada di dalam lautan yang begitu luas. Sir Wali Paidi keluar dari tubuhnya, melayang-layang ke angkasa. Wali Paidi bisa melihat tubuhnya yang sedang duduk di atas menara. Sir Wali Paidi terus melayang mengitari kota Kudus. Dan mulai terdengarlah sebuah tangisan yang begitu menyayat hati. Sir Wali Paidi mengikuti dari mana asal suara itu. Sir Wali Paidi turun mendekati keranjang sampah. Dari situlah asal suara tangisan suara itu berasal. Sir Wali Paidi makin mendekat. Dilihatnya yang menangis ternyata bukan manusia, tapi kulit semangka. Masya Allah. Mengapa kamu menangis? Tanya Sir Wali Paidi. Aku sedih. Ketika aku tumbuh besar dan terasa manis, aku diambil oleh petani dan dijualnya. Aku begitu senang bisa membahagiakan para petani. Tapi ketika mau dimakan, aku ditinggalkan dan dibuang. Hanya isinya yang dimakan. Aku merasa tidak ada manfaatnya, jawab kulit semangka. Bukan tenang, malah menangis lagi di dalam hati. Wali Paidi ingin memberinya rokok samsu, tapi ini kan semangka. Dari mana dia akan menghisap rokokku, batinnya. Jangan bersedih, aku akan kembali lagi ke sini, kata Sir Wali Paidi setelah gumam memberinya rokok pasti tidak akan berguna dan tentu ditolak si semangka. Cup cup cup, Kang semangka. Cepat kilat, Sir Wali Paidi kembali ke tubuhnya. Sehabis mengambil rokoknya, Wali Paidi turun dari menara dan pergi ke tempat kulit semangka yang dilihat tadi. Ia masih ingat betul bahwa keranjang sampah itu berada di halaman sebuah masjid yang berada di tengah kota Kudus. Setelah sampai lokasi adik semangka, Wali Paidi langsung menuju keranjang sampah itu dan mulai menggais sampah. Wali Paidi tersenyum serta sumringah ketika ia menemukan kulit semangka itu. Begitu lahapnya dia memakan kulit semangka itu. Orang-orang yang lagi tadarusan di dalam masjid heran melihat tingkahnya tentunya. Oh, ternyata orang gila toh. Batin mereka, Wali Paidi dianggap gila oleh mereka. Kulit semangka belum rampung dikunyah Wali Paidi, namun ia buru-buru pergi meninggalkan masjid. Mungkin beginilah yang dialami oleh Imam Al-Ghazali
yang pada waktu itu terkenal dengan tirakat doyan memakan kulit semangka yang dicarinya di keranjang-keranjang sampah. Wali Paidi hanya membatin betapa Imam Ghazali sangat mengenal sirnya. Malam ini hati Wali Paidi sedang galau entah kenapa. Mengapa tiba-tiba saja perasaan galau menghinggapi hati Wali Paidi dan kepalanya tiba-tiba saja pusing. Pasti ini ada yang ngerasani gosipin aku. Wali Paidi menselonjorkan kakinya lalu menyandarkan tubuhnya di tiang langgar miliknya. Ketika Wali Paidi mau beranjak dari duduknya, datanglah seorang tamu yang langsung nyelonong masuk dan mendekati Wali Paidi. Ketika si tamu sudah dekat dengan Wali Paidi, tiba-tiba saja, si tamu dengan semangat meludahi Wali Paidi. Wali Paidi kaget bukan kepalang. Siapa si tamu ini kok tiba-tiba saja meludahi aku, batin Wali Paidi. Si tamu meludahi lagi. Kali ini mengenai mata Wali Paidi. Wali Paidi diam saja. Dengan ujung bajunya dia mengusap ludah yang mengenai wajahnya. Dengan berkacak pinggang si tamu ini mengangkat wajahnya lalu menunduk lagi dan si tamu mengeluarkan semua ludahnya. Wajah Wali Paidi jibrat ludah semua. Wali Paidi mulai menangis dan perlahan Wali Paidi mengusap lagi wajahnya. Lalu dengan lembut Wali Paidi bertanya kepada si tamu, "Siapakah Tuan?" Si tamu dengan tersenyum menjawab, "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu, karena orang-orang banyak yang memuji kalau kamu adalah orang yang sabar. Makanya Allah menyuruhku untuk membuktikan apakah benar pujian orang terhadapmu. Dan ternyata benar, kau memang orang yang sabar," jawab orang itu lalu ngeloyor pergi. Wali Paidi hanya tertegun. Dan tidak begitu lama datang lagi orang yang sangat berlantai, wajahnya ganteng, gagah dan memakai setelan jas dan berdasi. Sungguh gagah dan ganteng sekali. Setelah turun dari mobil mewahnya, si tamu mendekati Wali Paidi dan dengan tersenyum si tamu ini duduk di dekat Wali Paidi. "Mas, maaf mengganggu sebentar. Bisa minta duitnya, Mas? ATM saya tadi hilang buat beli bensin, Mas," kata si tamu. Wali Paidi memandang si tamu dengan heran. "Minta berapa?" tanya Wali Paidi. "Sedikit, Mas, 1 juta saja," jawab si tamu. "Wah, kalau segitu nggak punya aku," jawab Wali Paidi. "Ya berapa saja, pokoknya ada," pinta si tamu. Wali Paidi agak ragu, tapi dia membuang jauh-jauh perasaan itu. Bagaimanapun dia harus menolong orang yang butuh pertolongan, gak peduli siapapun itu. Wali Paidi menurunkan kopiahnya dan mengambil uang dari selipan kopiahnya. Tanpa dihitung dia menyerahkan semuanya. Dengan tersenyum sumringah si tamu menerima uang pemberian Wali Paidi. "Terima kasih, ternyata benar pujian orang-orang terhadapmu. Kamu adalah orang yang dermawan," kata si tamu. "Siapa Tuan?" tanya Wali Paidi. "Aku adalah malaikat yang disuruh mengujimu," jawab si tamu lalu ngeloyor pergi seperti tamu yang pertama. Wali Paidi menunduk. Dia sedang sekarang mengapa hatinya. Wali Paidi menunduk. Dia sadar sekarang mengapa hatinya jadi galau dan kepalanya jadi pusing. Ternyata banyak orang yang ngerasani dengan memuji-muji dirinya. Dia tahu bahwa Allah lah yang pantas dipuji. Allah lah yang maha penyabar. Allah lah yang maha dermawan. Allah cemburu dan mengutus malaikat mengujiku, karena banyak yang memuji aku sebagai orang yang sabar dan orang yang dermawan. Assalamualaikum
Wali Paidi tersadar dari tafakurnya setelah mendengar suara orang yang mengucapkan salam kepadanya. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi berdiri. Di depan Wali Paidi, wanita yang sangat cantik memakai celana ketat dan atasan baju longgar lengan panjang putih dan memakai kerudung ala kadarnya. Tampak rambut yang berkilau kemerahan. Kenalkan, nama saya Mulan Jamila, ucap wanita ini dengan genit sambil menyodorkan tangannya. Wali Paidi terdiam dan membatin, ujian apa lagi ini? Diuji apa lagi diriku ini? Di sebuah warung, duduklah Wali Paidi di pojok warung, di sebelahnya pintu masuk. Wali Paidi pesan kopi 1 gelas. Lagi enak-enaknya merokok, datanglah temannya duduk di samping Wali Paidi. Setelah bersalaman dan pesan kopi, temannya ini berkata kepada Wali Paidi, "Bro, aku habis menggoda setan," ucap temannya Wali Paidi. Jawab Wali Paidi tersenyum. Teman Wali Paidi ini lalu bercerita, "Sudah 2 hari ini bro, setiap aku mau sholat isya, setan mendatangiku. Kakiku dipijit, rambutku dibelai, dan mataku ditiup olehnya, dan akhirnya aku kalah." Setelah menyalakan rokoknya, teman Wali Paidi ini melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat. "Dan tadi hari ketiga aku berpura-pura terbuai oleh pijatan setan. Tapi lama-lama aku mulai hanyut dan benar-benar mau tertidur. Ketika mataku mau terpejam, aku bentak tubuhku untuk bangun. Dan akhirnya aku bangun dan sholat isya. Aku puas bisa membuat jengkel para setan yang gagal memperdayaiku." "Apa kamu bisa melihat setan?" tanya Wali Paidi. "Tidak, tapi aku bisa merasakannya," jawab temannya. "Sebenarnya setan tetap berhasil menggodamu," kata Wali Paidi. "Kok bisa begitu? Coba sampean jelaskan," pinta temannya. "Kamu sholat isya sudah bukan karena Allah, tapi karena pingin membuat jengkel para setan. Padahal setannya nggak jengkel, malah senang melihatmu melakukan itu," jelas Wali Paidi. "Masya Allah. Iya, aku nggak menyadari hal itu. Terus selama ini gimana caranya sampeyan melawan hawa nafsu?" tanya temannya. "Aku belum pernah melawan, tapi hanya minta kepada Allah supaya diberi kekuatan menahan hawa nafsu. Karena manusia sudah dicap sebagai golongan yang dhaif, lemah. Manusia baru kuat kalau diberi kekuatan oleh Allah," jelas Wali Paidi lagi. "Terima kasih bro," kata temannya. Setelah menghabiskan kopinya, temannya ini pamit pulang kepada Wali Paidi. Tidak lama berselang datang lagi teman Wali Paidi, tapi sikapnya beda dengan temannya yang tadi. Temannya kali ini setelah pesan kopi hanya duduk diam di samping Wali Paidi. "Ada apa bro? Soal jodohmu ya?" tanya Wali Paidi. Mendengar pertanyaan itu, wajah teman Wali Paidi ini terlihat berubah, terlihat sumringah. "Iya bro, ini kan sudah 2022. Sedang jodohku belum ada juga. Padahal aku sudah minta kepada Allah dan juga sudah minta didoakan oleh banyak kiai," jawab temannya. "Sebenarnya Allah sudah memberimu jodoh setiap kali kamu memintanya," jawab Wali Paidi. "Tapi bro, kok sampai sekarang aku belum nikah?" protes temannya. "Itu karena setiap kali Allah memberimu jodoh, kamu menolaknya. Karena merasa jodoh yang diberikan Allah tidak sesuai dengan selera dan kekarepanmu," jawab Wali Paidi. Teman Wali Paidi ini terdiam mendengar jawaban Wali Paidi dan nampak kalau hatinya belum bisa menerima dengan apa yang diomongkan oleh Wali Paidi ini. "Kamu tidak bisa mengatur Allah untuk memberimu jodoh yang sesuai dengan keinginanmu.
Allah Maha Perkasa, nggak bisa hambanya yang lemah seperti kita ini mengaturnya. Tapi walaupun begitu, Allah tetap Maha Rahman. Setiap kamu menolak dan lalu meminta lagi, Allah tetap memberimu. Sampai kapanpun Allah tetap mengabulkan permintaanmu, biarpun kamu berkali-kali menolak pemberian Allah tersebut. Jelas Wali Paidi. Wayang tidak boleh protes sama dalang. Lalu bagaimana bro? Tanya teman Wali Paidi. Gantilah doamu, jangan mengatur Allah. Mintalah kepada Allah supaya hatimu kuat dan tabah menerima jodoh yang diberikan oleh Allah kepadamu, jawab Wali Paidi. Temennya ini sekali lagi terdiam dan tetap masih belum juga bisa menerima apa yang diucapkan oleh Wali Paidi. Sekian cerita Wali Paidi di episode kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Mimin akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.